Adik-adik, inilah fungsinya kalian sekolah dengan baik dan benar. Jangan bolos. Jangan bolos. Nanti kayak Eko. Yo guys, welcome back to me Dion Agung Laksono di sini di Mosati Corona the Town with my friend Sandi, duta patah hati hanya di OPW Dosa. Hai Beb. Iya lupa. Kan seperti yang kemarin kita bilang nih, konten dosa itu konten free, konten bebas, konten semaunya. Suka-suka aja. Suka-suka aja. Amat. Ini konten, next konten kalau udah pada capek tag tapi masih ada waktu ngapain ya gitu. Tag konten dosa. Dan ini kita mau ngapain Bang Sandi? Kita mau bungkus. Bentar, sebelum lu menjelaskan. Tahu asik banget. Sebelum menjelaskan. Kita udah ada wejangan nih. Rokok ada, air ada, kopi ada, roti. ada. Kenapa lu bawa kerupuk? Makan tadi pakai kerupuk. Cakep. Ya enak sih. Cakep gue nungguin. Anjing. Hari ini kita mau ngapain nih Bang Sandi? Ini kita react ini aja. Since kemarin yang pertama kita dikasih referensinya seram-seram. Ternyata ya dari juara Otaku Undisputed Otaku Battle, Undisputed Champion Otaku Battle. 2 years. Karena kemarin materinya kita nggak nyampe, akhirnya kita memutuskan untuk mencari materi ngasal Ya. dari TikTok. Langsung. Nah, jadi kita main scroll kalau kira-kira ada anime yang wow. Lucu. Siapa tuh yang lucu? You know lah. Nah, jadi misalkan ada anime yang kita berdua gua doang yang nonton, gua jelasin ke dia, begitu pula sebaliknya. Kalau nggak ada, kita panggil Eko. Sebagai manusia yang nonton semua anime, semua jenis anime bisa dia makan. Jadi Mas Eko dari Duso boleh masuk Mas. Banyak bang. Enggak. Oh iya. Ntar ya. Ntar nih. Tinggal diklik kambing. Tapi ini belum dari awal ya. First anime Cime. Gojo Satoru. Oh ini jujur kasihan. Jujur kasihan. Oh ini masa lalu dari Gojo Satru ya? Sebelum dia jadi Kyoto. Ini sebelum dia bangkit, karena ngejelasin dari kecil kan dia bangkit tuh lawan Toji kalau nggak salah. Jadi tuh Gojo Satoru tuh dia sempat mati dulu, sempat kalah. Itu dijelasin di movie kalau nggak salah. Movie apa season 2 ya? Season 2 dong kan? Iya season 2. Yang lawan siapa namanya? Itu Toji. Bukan lawan teman. Nanti lawan lawan itu. si ini siapa? Si Suguru. Gitu. Gitu. Gitu, lawan gitu dulu. Gue nonton soalnya ini. Yang kalau nangkep Pokemon kan? Hah? Gitu. Anjing, tua. Gitu rasanya. Nah, Betul. Astaga. React untuk anime dengan 1001 husbu. iya 1001 husbu. 1001 husbu. Semua kayaknya cewek. Kita tinggal pilih deh. Mau sukunjing. Sukunjing ada. Iya, Hah? Sukunjing. Oke. Sukun anjing tuh. Iya, gue anjing. tahu. Ini terus Ada yang toketnya gede juga. Toket Toket-ji. Ada. Enggak, itu yang gue sering ngeliat tuh yang dia ngerokok di balkon sendiri. Ih, gila itu. Papi Nanami anjing. Oh, yang rambut itu, yang Yang kayak jadi dia balon. rambutnya. Yang rambutnya kayak dia, kuning. Ya, jadi balon. Balonnya meleduk. Iya, Papi Nanami. Papi Nanami. Terus Tadi yang gue Suguru Pokemon. Iya, Suguru gitu. Oh, anjir ya. Tinggal pilih nih. Oh, yang mana nih? React untuk anime ini. Gimana ya? Jujur kasihan sih. Jujur kasihan. Jujur bener-bener kenapa kita selalu menyebut jujur kasihan. Karena jujur kasihan. Karakter utamanya lama banget berkembangnya. Iya, lama. Terlalu slow ya pace-nya ya. Pace-nya terlalu slow, sedangkan orang-orang sekitar dia wah. Wah banget. Terlalu serem kemajuannya. Ya gini-gini aja, you know lah, Gojo. Ya. Nah, Kayaknya mostly almost 100% cewek lihat Gojo tuh suka. Karena tadi cool. Apalagi sih? Cool, ganteng. Apalagi? ini kan kita random dari TikTok nih, main scroll doang. Yang di react karakternya atau animenya nih? Dua-duanya, semuanya. Karakternya Berarti dulu deh. karakternya yang ada di TikTok sama anime yang ada karakternya tersebut. Iya, betul. Ya. Menurut lo tadi
Si ini. Kayaknya lu benci banget sama Gojo ya? Hah? Kayaknya benci banget sama Gojo. Nggak benci, men. Apa sih? Quran kata itu Telan tuh. dulu, telan dulu. Itu tuh mengingatkan. Enggak gitu itu dimuntahin blok. Biar lucu aja di konten lu muntah. Wah. Jangan HP aing goblok. Ada ini lagi depan nih. iPhone. Apa? Mac. MacBook. MacBook. Lanjut. Enggak gini. Sebenarnya lagi-lagi orangnya mengingatkan saya sama satu orang di anime lain. Siapa? Kakashi. Nah, makanya oke lah kata gue tuh. Kayak dengan kelakuan juga rada bodoh juga kan sama Kakashi, Sen dan Gurus gitu kan. Iya. Ini ya Allah, lihat begini ya kita kasih gua kata gue. Kasih level up lah. Ya, dia tuh Kakashi yang jumawanya melebihi. Iya, sangat jumawa. Sangat jumawa. Ini tadi. Cewek suka sama cowok-cowok yang bad boy gitu yang jumawa suka gitu. Bad boy. Bad boy. What you What you gonna do? Nah itu jadi bukan gue nggak benci cuma yang ini selek Kakashi. Vibe-nya tuh Kakashi banget buat gue. Dari Mas Eko. Ya gini sih, ngeliat Gojo Satoru tuh bukan hal baru. Sebenarnya karakter Ya. Gojo Satoru tuh pasti pertama si Gojo keluar ya. Diumpetin anjing. Dia disuruh makan kerupuk. Akhirnya diumpetin. Baru banget, pas banget dia minggirin, gue keluar makan, mau ngambil air ini. Lambeng. Kerupuk tuh. Minyak Seret-seret tuh. tuh minyak. Roti ini. Mampus lu. Ya jadi karakter Gojo ini kan ya orang-orang terutama kaum Hawa ya. Ya kan, oh Gojo, aduh rahimku anget, pada gitu kan. Iya, itu rame loh. Dulu tuh sebelum anime ini yang sempet rame cewek-cewek apa ya namanya membel-belkan karakter tuh di Kuroko basket. Kuroko nggak terlalu, Iya? nggak terlalu Kuroko pas itu, karena pas itu masih zaman kita cowok-cowok yang nonton, cewek-cewek kan belum. Apa namanya? Haikyuu. Oh. Tsukishima lah. Ya Tsukishima sama Sukuna. Oh, jauh banget, jauh banget. Beda anime. Over anime, lintas anime tuh. Udah gitu power balance-nya jauh ntar tuh. Tiba-tiba Sukuna di smash aja sama Hinata tuh. Apanya tuh? Mukanya di smash pakai bola. Oke. Pakai bolanya Hinata kan? Yoi. Bola voli. Bola voli. Yoi. Kayaknya Hinatanya berbeda deh. Gini anjing. Aku sudah berpikir seperti itu. Jadi karakter Gojo ini bukan karakter baru sebenarnya. Kayak makanya pas pertama ngeliat Gojo rambut putih anjing desain Kakashi banget jelas. Tapi overpower Tutup betul. mata. Tutup mata terus dua-duanya. Iya. Kalau harus cuma satu. Dan alasan dia menutup mata pun agak mirip-mirip kayak Kakashi juga. Iya, karena kayak skill. Kakashi nutup masker. Iya. Dia kan benci sama ini klannya sendiri juga. Sama ini juga nutup kekuatannya. Si Six Eye-nya kan. Iya, sisanya kalau dibuka terus pusing juga dia. Walaupun dia punya kayak salah satu kekuatan infinite kan. Jadi dia sihir sama sihir pembaliknya tuh di repeat terus. Dia jadi terus. Jadi dia mugennya itu benar-benar mugen. Mugennya dari Mungkin udah ya infinite Iya, gitu ya. karena Infinite. kan jadi Six Anjir, Eye-nya paradok dia banget. Six Eye sama Mugen itu kan nguras tenaga. Nah, di si season 2 itu waktu dia pertama lawan siapa? Toji ya? Iya. Yang bapaknya itu kan. Bapaknya si Rahmat. Iya. Iya, bapaknya Rahmat. Oh iya. Iya. Oh yang Ini kan sebenarnya Rahmat. Iya, Rahmat. Ya kayak di Kimetsu no Yaiba kan Tanjidor siapa namanya Gyu kan Kang Cilo gitu-gitu Kalau kan. Rahmat bener karena Megumi artinya kan Rahmat. Iya, Megumi artinya Rahmat. Rahmat. blessing ya. Iya. Si Rahmat. Kalau dari gua pribadi awal ngeliat Gojo. kemunculan Gojo Satoru ini sedikit yang menurut gua sedikit fresh karena dia benar-benar bisa segala-gala bahkan dicap sebagai penyihir terkuat di Jepang kan saat itu kan. Sedikit penyesalan sedikit kekesalan tuh waktu kalah sama Sukuna. Yang karena terlalu jumawa dia. Sebenarnya kan kalau baca manga one on one sama Sukuna sebenarnya dia menang. Cuman kenapa si Sukuna yang menang tuh kan si Sukuna udah masukin tubuhnya Megumin.
Nah, sedangkan salah satu kekuatan Sukuna tuh bisa make skill orang yang dipakai tubuhnya kalau nggak salah ya. Nah, dia tuh ngeluarin Shikigami-nya Megumi yang terkuat, Mandoraga. Yang ada helikopternya kan di atas Iya, bawahnya kan. nah itu kan Mandagora kali. ya itulah pokoknya. Mahoraga. Itu kan setiap berapa detik dia muter. Nah, jadi selama dia sudah muter, dia bakal nge-keep serangan yang dia dapat. Jadi serangan itu nggak akan berfungsi lagi di dia kalau nggak salah, kekuatannya kurang lebih seperti itu. Jadi Mugennya si Gojo ini nggak berfungsi lagi sampai akhirnya dia kalah, kan jadi Eskiko. Iya, jadi Eskiko. Kiko enak tahu. Jadi yang buat kesel tuh ini karakter wah ini loh gitu, sekuat ini anjing bisa Aka, Ao, terus jadi Murasaki, terus bisa teleport, bisa segala bisa terbang, kalah gitu tuh. Ayam-ayamin. Ini diayam-ayamin sama Sukuna. Ya memang. Gimana punya kan kode MC juga. Bukan MC, lebih ke main villain terkuatnya memang. Tangannya juga 4 kan. Makanya kenapa kita menyebutnya jujur kasihan? Animenya kasihan Iya, melihat jujur karakter banget. Kan mati. melihat karakter utama pace buat berkembangnya telat, lama banget. Saat orang-orang udah ada yang jadi pakai santet, ada yang ngeluarin burung-burungan, ada yang bisa kayak ini tiba-tiba ngeluarin bijudama, ada yang ngelihat orang 3/7 ada apa red dotnya. Karakter utamanya ngapain? Pukul. Fahrul banget. Fahrul. Shout out Fahrul. Pukul. Apa yang terjadi? Pukul. Apa yang terjadi? Pukul. Waktu ketemu sama siapa namanya yang Bugi. Bugi. pukul. Dikit-dikit pukul anjing itu. Cuma bisa pukul tendang. Iya. Fisik banget anaknya. Next, kita lihat anime selanjutnya. Wah, ini keselnya anjing. Ada bocil kematian babi. Ini anime yang tadinya gue baca manga dulu baru nonton anime tapi stop gara-gara TikTok. TikTok merusak memang kadang-kadang. Merusak. Tapi ya lucu juga sih lagi-lagi ya. Ya apa ininya siapa namanya nih? Yor. Bukan merusak sih, TikTok merujak. Yor, tabrak lu. Tapi hebatnya gila. Ya tadi ya tren assassin ya mau gimana juga ya gitu tuh. Ditabrak mobil loh, I know itu mobil udah ngerem gitu, I know. Cuma impactnya tuh kan harusnya masih kencang gitu. Iya. Dia pas banget dihantam di kaki, di dengkul lagi kan. Dia masih di badan dengkul apa sih? Di paha. Paha dengkul. Paha. Kalau dengkul patah anjing. Ya itu dia makanya. Jadi dia mindahin Tempurungnya rusak anjing. Itu dia makanya, impactnya lihat nih. paha. Tuh, mindahin Tuh, impactnya lu paha di sini. Oh, oke. Kalau ditabrak tempurung lututnya pecah, lumpuh anjing. Lumpuh Ya, itu tadi kirain saking OP-nya gitu kan in the world. Gue tadi sudah Yor deh. Untuk karakter Yor ya? Mamih ya? Iya dong. You looking good. Yoi. Iya, looking good. Si Mamih ini biarpun karakter, ya kan dia karakter assassin ya? Yes. Assassin banget kan? Asin parah. Cuman bisa assassin, sisanya nggak bisa apa-apa. Masak nggak bisa. Nggak bisa. Padahal cantik gitu ya. Itulah Allah tuh kalau di ajaran agama kami ya, gitu. Sir emang. Allah tuh memang menciptakan segala makhluk itu tidak ada yang sempurna. Memang makhluk yang paling sempurna adalah manusia, tapi bahkan manusia pun tidak sempurna, ada kekurangannya. Maka dari itu asyhadu. Hah? Udah asyhadu gua. Allah ilaha illallah. Udah cukup. Gua bisa udah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah gua masih Islam. Udah kembali ke jalan yang benar. Iya. Emang tadi nggak benar jalan gue, astaga. Oh berarti jalan yang kemarin nggak benar. Berarti kamu nggak suka agama yang itu berarti. Parah banget. Bukan nggak suka, tapi kan memang di Al-Quran dijelaskan agama paling benar Islam. Kenapa lu memilih untuk ke jalan sebelah kemarin padahal udah Islam awalnya? Wah. Hai. Kamu kira bisa menyerang? Oh, tidak. Counter. Nah, Oke, next dah. Udah Ini nih. nggak perlu ada yang bahas soalnya Yor. lagian apa sih ya tadi? Kalau Yor tuh udah. Kalau bahas, tadi yang terbahas. Animenya paling Nanti lu bahas roll 3 part lagi. Skip. betul. Masalahnya kalau ini ya sedikit untuk anime Spy X Family. Ceritanya oke,
Slice of life-nya oke, daily-nya oke, satu doang yang buat gua kesel kalau nonton. Anya, udah. Anyanya ganggu. Kalau sekarang orang-orang mengenal bocil kematian, dulu kata Korigor bukan bocil kematian, bocil ganggu. Bocil ganggu. Real bocil ganggu. Itu tuh kalau ibaratnya Bentar, tapi di sini bentar. Kalau kata gue di sini juga ada lagi selain Yor yang lucu. yang mana? Saingannya Yor tuh. Ya agen apa tuh? Ini. Oh, yang apa Rambo Silver itu, Ya. yang main tenis. Main tenis gila tuh lucu juga tuh kata gue tuh. Lagi diperbaikin tuh. Hah? Main tenis. Maintenance. Oh, kalau gua daripada yang maintenance ini si handle siapa tim organisasi dia yang rambut panjang pakai topi terus tuh. Oh ya, Itu mami banget tuh. Itu mami banget tuh, tapi Mami tadi- you looking good itu. Iya, tapi kalau gue lebih kayak yang tadi agent apa sih gue? Agent down dah gue lupa apa tuh. Next ya. video. Wah, ini Ah, enggak. skip lah. Ah, skip, skip. Ah. Apa? Oh, ini anim karakter MC yang berubah jadi apa yang mereka benci. Eren Yeager benci Titan jadi Titan. Kaneki benci Gol jadi Gol. Oh. Apa kayak ini juga kan para pendemo benci jadi DPR. Pas jadi DPR. Iya kan? Yang tag kalian berdua aja deh. Oh, tapi emang ada yang apa sih yang anak yang apa sih gini. Yang kemarin yang ini nih yang kejadian tuh ya perwakilan UI. Tiba-tiba dia itu sendiri. Lah teman-temannya nggak ada yang ngakuin gitu. Dia tiba-tiba begitulah. Men. Apaan gitu tuh. Dia ternyata tadi apa? Tadi kalau nggak salah itu kayak di film ini. Di film Soki kayak gitu tuh. Jadi demo. Ya di demonya tuh kasih duit, dikasih mobil, dikasih kosan lah gitu tuh. Diem tuh mereka jadi itu. Ya gini lah, sama aja kayak gini. Jika suka Titan, jadi Titan. Iya, dari Titan oleh Titan untuk Titan. Titan. Kalau anime Shingeki no Kyojin kayaknya banyak yang tahu deh. Kita bahas dari ini Tokyo Ghoul-nya aja. Lu nonton nggak? Nonton dong, jelas Enteiku. Oh. Eko mah udah pasti nonton. Dia kan anaknya Kaneki banget. Wah anjing, gini dong. Yoi. 1000 kurang 7. Hehehe. 1007. Kurang bodoh. Gue mau tambah. Kurang Astagfirullahaladzim. Adik-adik, inilah fungsinya kalian sekolah dengan baik dan benar. Jangan bolos. Jangan bolos. Nanti kayak Eko. Seribu top. Saya di Tokyo Ghoul ya saya pernah cosplay jadi sininya. Pemain bolanya. Iya, Eto'o. Kok itu? Iya. Kok itu? Oh, bukan. Iya, yang ini yang pakai perban semua, terus pakai daster pink. Kan Eto'o kan namanya kan? Anaknya burung hantu. Iya, anaknya burung hantu. Oh, anaknya Fukuro. Iya. Fukuro tuh kan aslinya kepalanya Enteiku nggak sih? Ya, itu. Iya. Eto, iya kan? Eto'o. Ini kan kepalanya Anteiku tuh yang punya bar itu aslinya Fukuro kan zaman dulunya Fukuro. kan. Ada Fukuro terus ya gelarnya terwariskan ke anaknya. Saya pun jadi itu tuh. Mungkin ini repot tuh. Ini mungkin trigger gue juga akhirnya gue suka kafe sih. Ini gimana ceritanya tadi nih? Lanjut Lanjut lagi. react dari lu. Yang mana nih si ini waktu Dari Si Tokyo Ghoul-nya dah. dari Tokyo Ghoul-nya sudah aja. jelas yang membagongkan yang dia masih di awal ketika dia kerja sama cewek. Akhirnya kerja sama cewek. Orang apa Malah di MC-nya padahal sampah ya gitu tuh. Iya, malah di kan loser parah, coy. Iya loser parah. Parah, coy. Itu quote on quote apa ya? Udah kayak I'm sorry ya, dia yang loser tiba-tiba dapat cewek. Wah, gitu. Ternyata dimanfaatkan. Memanfaatkan. Mau dimakan ya. Ternyata dimakan. Ternyata selamat, ceweknya malah mati ditransplantasi. Iya, ya Tuhan. Organ-organ yang masih bisa Tersisa. dipakai ya. Malah dia jadi apa sih namanya? Monsternya tuh di Tokyo Ghoul tuh. Nama monster-monsterannya, nama pemilik si tentakel-tentakel. Monster itunya ya. Oh, apa sih? Kagune. Bukan. Kagune kan ininya. Monsternya tuh. Nama monsternya, nama orang-orang yang punya kekuatan itu apa sih namanya? Ya Ghoul, anjing kan Tokyo Ghoul. Enggak, bukan ada sebutannya tuh gol apa? Gol liarnya tuh. Ya pokoknya itulah. Ya, itu pokoknya. Yang ini yang juga yang gue agak terkesan di sini ketika perubahan dia waktu disiksa. Oh, yang sama sampai si stres. itunya dipatahin semua. Nama Jason. Jason. Semuanya anjir sih Jason gue. Miraz. Wow. Yes. Michael Jackson. Ngeri. Nah, itu tadi dia yang
apa developmentnya juga cukup bagus sih yang gue lihat emang. Tapi tadi agak-agak apa ya dulu apa banyak wibu halu jadinya anjir gara-gara nih karakter Wibu asli. pesik. Iya, doh, waktu itu astaga Bukan gue. psikopat, kan sosok psikopat masih ngelihat gore-gore aja masih muntah sosok psikopat bangsat. Lihat gue masih wow Tapi gue. zaman itu tuh banyak yang pakai iPad tuh. Iya tuh. Iya. Pakai iPad tuh. Wah anjing. Pakai apa? Oh, iPad. Iya. iPad. Temen saya ada. Lihat tuh yang tiba-tiba buang muka. Lihat tuh karena Anda make iPad. Ya, lanjut nih. Iya nih, ini sedikit cerita ya. Pas saya lagi wibu-wibunya ya. Ush. Lagi wibu-wibunya tuh. Oke, gue keluar kan dengan dandanan si Kaneki Karena kayak loser Iya. itu. Karena ke loser. dengan apa? Baju kafenya Rompi, kan, ya. rompi, vest. Pes. Tak pakai tuh buat kerja di F&B. Menjijikan. Pakai iPad. Padahal dapat seragam, Heeh. tapi gak ada pakai. Udah Sampai gila sampai sih. minta apron. Apronnya tak pakai, gak ada yang mau pakai, saya pakai apron. Oh. Pas kerja di basecamp. Yang di chicken pakai, tak terusin ke basecamp juga kayak Di gitu. basecamp juga. Pakai iPad tetap. Membuat sering dapet tip. Karena tadi anjing yang di anime itu yang pasti yang ngetip ibu-ibu juga tuh. Jujur, Kasihan. walaupun gua dulu wibu, kan gua nggak cosplay kan, nggak yang mendalami cosplay, cuman mengenal cosplayer doang, suka ngeliatin cosplayer. Jujur, kalau ada teman gue kayak gitu dari dulu juga, jijik, demi apapun. Kalau ada orang yang terlalu cunibio atau terlalu yang kayak gitu tuh yang apa sih anjing ya? Kalau gua pribadi, Ini kita buka di sini aja ya. Kita buka di sini. Ya? jangan dibuka, udah sering buka di busa Iya, soalnya. iya, iya. Sebenarnya saya itu raja iblis. Ah ya serah hira. Kalau kamu raja iblis berarti kita leluhurnya. Ini bisa nggak kameramen jangan ngirim-ngirim stiker di grup? Di grup. Nongol. Nongol bingung ini nih. Tiba-tiba cepret, nongol. Barangkali ada obrolan apa gitu di grup. Stikernya tuh lagi-lagi tuh. Iya, mukanya dia semua lagi. Gua lagi kambing emang. Nongol masalahnya ini. Oke, next. Next ada. Ini anime lagi baru. Ibu rumah tangga. Gini, lu nggak nonton ini? Lu nonton nggak? Ah, gua doang yang nonton ya. Apa Nikah ini? Dono Family. Oh, Ini baru gini. pengen. Anak cowok dia nggak bisa apa-apa, pure nggak bisa apa-apa, nggak punya bakat apapun. Dia maksudnya tuh ya berat kata Sandi, talentless lah. Dia tapi ibunya tuh artis besar banget zamannya. Jadi zamannya. nyanyi bisa, acting bisa, segala-gala bisa. Gitu tuh. Nah, lahir dia, orang-orang tuh sudah berharap ke dia. Oh, of course, itu lagi-lagi expectation beyond the shadow. Expectation beyond the light, sorry. Tapi dia nggak bisa. Dia nyoba bela diri nggak bisa, nyanyi nggak bisa, Enggak. acting nggak bisa, bahkan voice over pun nggak bisa. Oke. Nah, di anime ini, di Mikado no Family ini dia nyeritain dia tuh akhirnya, jadi kan ibunya dulu kayak punya manajer gitu. Nah, manajernya ini punya anak 3. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Anak yang kelas 3 tuh dia berbakat banget di acting. Anak kelas 2 itu di taekwondo, anak kelas 1-nya itu di shogi. Jadi mereka punya bakat dan orang tuanya tuh tipikal yang cold and strict gitu tuh. Ya. Si Strict parent. Iya, jadi bener-bener lu bisa berhasil ya kalau lu berhasil mendapatkan itu, kalau enggak lu nggak berhasil gitu. Nah, si karakter utamanya itu disuruh sama dianggap masih punya sesuatu yang bisa dia tunjukin lah sama si manajer ibunya itu. Nah, ibunya kan udah meninggal nih gara-gara sakit. Dia tinggal sama 3 cewek itu. Dimana si karakter ini malah jadi Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Iya, Jadi buat dia yang ngurusin rumah lah, ngurusin rumah dan mereka bertiga benar-benar care kayak seorang ibu ke anaknya. Bikin Yang buat- jadwal apa. bikin jadwal, bikin masakan. Setiap orang tuh setiap pagi sarapannya Jadi beda, beda-beda. bentonya beda-beda. Dietnya, sesuai dietnya. Sesuai dietnya, sesuai kebutuhan porsi makan. Jadi yang taekwondo nih nggak terlalu boleh banyak kalori, lebih banyak ke protein. Kalau yang ke yang acting itu nggak boleh terlalu banyak lemak. Ke yang kelas 1 nggak boleh sukanya gula-gula biar gampang berpikir gitu. Untuk gua yang nonton, sekarang tuh nonton anime yang online cuma 2. Ini satunya Clevates. Untuk gua Slice of Life karena basically-nya Of course, Slice of Life dapat kesehariannya. Jadi dia tuh awal tuh kayak prolog dulu ceritain
Terus pas dia udah tinggal di rumah itu setiap 2 apa 3 episode tuh satu orang yang fokus di satu orang. Jadi pertama fokus di kelas 3-nya dulu, gimana dia bisa dapetin hati, tapi tujuan dia tuh bukan dapetin hati biar jadi pacar, bener-bener biar si anak ini percaya sama gua gitu. Itu fresh sih. Jadi berbeda dengan cerita-cerita lain yang basically-nya harem, terus tujuan utamanya apa namanya? Romance. Dan ini enggak romance. 3 anak cewek tadi suka jadinya, cuman dia tuh kayak nggak sadar. Dia lebih ke yang gimana caranya biar gue bisa bantu mereka gitu tuh. Karena dia orang yang sangat tidak punya bakat, dia sadar orang berbakat pun itu tuh harus ada yang support gitu. Berarti ibaratnya dia talentnya berarti support berarti ya. Iya, secara nggak langsung. Roaming lah dia. Iya, roamer lah kalau. Asik kok, asik. Ini udah di ini. Bagi kalian yang belum nonton, udah kelar kalau nggak salah animenya 12 episode, bisa ditonton. Ini animenya asik. Kalau untuk daily life nonton yang nyantai gitu-gitu tuh. Sambil makan, Iya, itu enak banget. sambil mandi. Nggak juga sih, HP-nya jatuh. Sambil tidur. Dah, next ya. Next. Apa ini anjir? Lucu nih, anime ini lucu nih. Ini lucu nih. Ini lucu banget. Jadi gini, pas cerita nih. Nonton nggak lu? Enggak. Nonton nggak? Enggak. Nggak. Jadi gini, si MC-nya namanya Aoyama. Si Aoyama ini punya kalau bahasanya Gunung Biru. Iya. Apa? Enggak. Aoyama Gunung Biru. Iya, Gunung Biru. Oh. Si Aoyama ini punya benar-benar takut banget yang namanya kuman. Oh, itu apa sih? Enggak, ada istilahnya tuh apa namanya? Cermofobia dah. Iya, jermofobia. Jermofobia ya, Jermofobianya Akut. tolol. Akut. Enggak, bukan akut, tolol. Kok? Tolol. Dia main bola. Keringetan. Ngegulin. Teman-teman, Wey. maksud dia. Si Indar. Si Indah. minimal kompak lah anjing. Enggak mau ira kotor. Gitu ke teman-temannya. Enggak mau ira kotor. Kayak gitu banget. Sampai ada di satu episode bener. Ini tuh dia kalau yang siapa? Mikadono Family, slice of life yang serius ya. Dia slice of life komedi. Komedi banget, tapi si Aoyama ini talentnya kayak anjing. Ya. Semuanya hampir bisa. Emang full Kayak talent ya. Sakamoto Kayak Sakamoto. gitu. Tapi Kan kalau dia Sakamoto kan tai banget ya. perfect banget tuh Perfect manusia anjing. banget. Kalau ini masih normal. Tapi overall hampir bisa melakukan banyak hal. Selama itu tidak melibatkan kotor. Kotor. Heeh. Berarti yang bisa kotoran. Tapi dia repot banget sekolah, Pak. Dia datang paling pagi. Bersihin itu. Bersihin meja dia Pasti. semuanya di apa? Semprot. Disinfektan. Disinfektan apa segala macam tetak bengek. Dan buat kontak sama orang pun nggak mau. Iya, Nggak emang. mau, dia nggak mau. Memang. Orang-orang kira apa kayak gitu pasti. Bukan anak lifeboy berarti. Iya, bukan aleh boy. Berani kotor itu baik. Iya. Itu daya anjing. Bukan Rinso, daya. Rinso. Ini lagi. Kalau daya kan udah dikduk Der, iya. Duar. Dapat piring nanti. Oh, siap. Sampai ada di titik ada cewek namanya Oda siapa? Dia Oda tuh Nobunaga. Ya, tapi ya Apalagi ada anjing? Odanya. Dia nih cewek bahasanya primadonanya sekolah itulah. Tapi otaknya lemot. Yang berhasil satu-satu orang itu sama dia kalau nggak salah ya pas basket atau Iya, apa pas gitu. basket. Gua pernah Diajarin liat reelsnya sama gitu. diajarin sama dia yang main basket apa terus dia manggil si Aoyama ini si show guru terus kan bro yang lain pada kayak loh kok mau Iya, gua pernah lihat reelsnya yang tiba yang 3 point apa udah pokoknya masukin bola terus Iya. aja tos yeay. Iya, kok Dia apa Tanpa sadar ya, emotionless gitu kan. Terus teman-temannya paling ngeliat, "Hah, kok Kok mau?" mau? Kok bisa? Terus temennya Nyoba. datang Nyoba. pas gini, Mindar. cet, ngindar gitu tuh. loh apakah cuman mau sama Oda doang Wah. nah dan itu dikasih sedikit Romance, ada romance Ada dikit ya. romance-nya. lucu sih ini lucu sama ini kayak Mika dulu Hah? Udah tadi gitu. Udah. Oke. Next, lanjut. next Ah, Nah, lah. enggak ini hanya Nah, lagi. ini lagi. Oh, Oke, ini Ini dia. baru, op, anime Oh, baru. ini The Eminence of Shadow. Foto Tadi yang tadi. tensi. Oh, bukan. Bukan ini anime-anime yang tayang. Oh, ini anime tayang Mas Game. bukan react. Heeh. Kebanyakan. Malas. Hop. Sahroni. Adisti. Face. Sahroni. Tapi enggak pernah Anime Nggak pernah. yang rame banget di zamannya. Heeh.
Semua orang nggak ada yang nggak tahu sebelum Syahroni ada parodinya Sweet Sista Sadistik Serpa Safir Snoop Dogg. Dogg. Ada. Blend S lu nonton gak bang? Enggak. Nonton Eko lu, pasti Bang. nonton. Eko pasti nonton. Kita nonton berkali-kali bro. Blend S itu anime daily life. Daily life yang santai banget, cuman nyeritain. Fokus ke MC yang namanya Maika. Iya. Heeh. Jadi gini, dia tuh yang diceritain antara di sekolah dia sama di kafe tempat kerja part-time-nya. Nah, uniknya di kafe ini semua waitersnya itu tuh punya kepribadian yang khusus. Oke. Si Maika ini Punya kepribadian ganda. sadistik. Jadi yang karena mata dia serem, dia kayak ngelayarin orang kayak Memaki. Karis Diner. Karis Diner, Diner yang ya. maki, "Hah, sampah gitu tuh." Hmm. Terus ada temannya lagi yang onesan banget, Onesan. ada yang ceria banget, ada yang aslinya Imoto cowok. Iya, imoto banget, ada yang aslinya dia cowok sebenarnya. Cuman Cowok. pura-pura jadi cewek yang aku adalah idol, padahal dia cowok. Hideri itu namanya. Hideri Kanzaki. Tapi untuk sama kayak Mikadono tadi, kalau Lu suka sama Sahrunnya ya, Bang? Gaji gini. untuk nonton Lucu anime aja. yang nyantai gitu tuh, sambil makan, sambil nyantai, Mandi. melepas penat, asik ya kok ya menurut kita. Asik banget. Asik banget karena nggak berat, cerita tuh ngalir aja, Ngalir aja. komedinya dapet, Romansnya dapet. romansnya masih ada, feelnya dapet gitu. Romansnya tuh nggak maksa harus romans jadian gitu Iya. nggak. Dia tuh sama manajernya ya kalau nggak salah ya. Manajer yang suka. Manajernya yang suka. Cuman si Maikanya ini akhirnya suka, cuman dia nggak ngerti ini tuh rasa suka. Nah. Karena ketutup sama si Maika ini, dia Jepang tulen, beneran Jepang tulen, karena keluarganya tuh apa namanya, Jepang tradisional banget. Oh. Yang rumahnya masih tradisional, pintunya masih Masih- geser. Nah tapi si Maikanya ini lebih suka ke luar negeri, ke kultur-kultur Eropa. Oh. Dan kebetulan si manajernya ini orang Itali. Jadi dia kayak cuman ke situ kayak apa, ke manajernya kayak cuman apa ya? Salut gitulah. kayak- salut, mengagumi, wah Ya, orang padahal dia sebenarnya asli suka. Cuman bisa dibalut gimana ya? Lu dapet nih sebenarnya si Maika ini kayak udah suka nih. Cuman dia karena nggak sadar dianggap yang, jadi si Maika ini cuma nganggap ya gua tuh Disukain karena orang mengagumi luar. doang aslinya gitu. asik tuh, tonton lu bang. Nanti cobain deh. Santai banget bang. Aduh, sedih nih. Apa nih? Ini Salah anime. satu potongan scene apa, Meiko Indigo animenya namanya. Meiko Indigo. Ini si karakter utama ini gua belum nonton. Lu udah nonton nih? Cuman setahu gua nih karakter utamanya tuh Indigo bisa lihat hantu. Oh. Biarin dulu sih, mau di play aja, Pak. Dia tuh Indigo jadi bisa lihat hantu gitu. Ini ceritain di ini aja ya, yang salah scene yang kita tonton ya, si Meruko ini ya. Apa itu? Tuh tonton dulu dah. Ini tak ceritain itunya, konteksnya. What the fuck? What the fuck? Men? Nanti tak ceritain konteksnya, soal selesai dulu. Iya, tak ceritain konteksnya. nanti. Wait. Terus di belakang tuh apaan? Iya. Nih, jadi gini. Kok gitu? Jadi gini, si Meruko ini tadinya seorang anak SMA biasa. Iya. Lalu entah karena apa tiba-tiba dia jadi anak indigo, bisa melihat arwah-arwah. Tapi dibalut dengan komedi. Awalnya. Terdengar seperti Luna Lovegood dan Harry Potter ya. Setelah dia mereka lihat kematian, setelah mereka lihat langsung orang mati. Bukan selamat dari kematian. Enggak, Enggak, ngelihat lihat orang mati di orang depannya. Jadi bisa ngelihat makhluk-makhluk Nah, yang jadi masih makhluk yang quote-unquote astral. astral. Oh, kayak Harry ya. Harry Iya. kan juga bisa lihat kuda yang hitam yang Iya, setelah dia lihat si Ini Sirius. Siriusnya mati. Nah, dia gitu. Terus lalu di episode yang kita nonton ini, potongan episode ini, hantu yang ngikut di belakang itu, yang gede banget Yang itu. udah hitam tadi. Ya, itu tuh bentuk hantu negatif bapaknya. Oh, Karena hantu negatif bapaknya. jin apa? Kalau di Islam? Horin. Horin. Hantu negatif bapaknya. Tapi arwah baik bapaknya tetap ada Ada di rumah tadi. itu. Nah, konteks ceritanya tuh gini.
setahun sebelum bapaknya meninggal, si Meriko ini berantem sama bapaknya. Kenapa dia ngasih puding? Berantemnya tentang puding. Oh iya. Puding itu cuman bahasanya makanan seasonal. Itu Ya. cuma ada di season-season tertentu. Ya. Kayak di musim apa. Iya tahu. iya. Jadi berarti cuma di musim panas doang. Oh, kayak makan seasonan yang cuman ada di konbini di tiap season doang ya. Iya, si Mirko ini beli, ditaruh di kulkas. Dimakan bapaknya. Cuman kita ini main. Dimakan bapaknya. Berantem. Simpel ya. Berantem sama bapaknya. Setelah berantem belum maaf-maafan, bapaknya meninggal dulu. Udah tuh berlanjutnya setahun. Terus lalu setelah dia bisa ngeliat hantu di rumahnya kok anjing serem. Oh lah, kok ada arwah bapak juga. Jadi dia akhirnya mengikhlaskan di situ. Dia beli puding seasonal lagi tahun depannya. Ditaruhlah di altar bapaknya. Bahwa itu tandanya dia sudah memaafkan. Udah deh ya. Dan ini si karakter utama ini cuma bisa lihat apa bisa berinteraksi? Sebenarnya dia bisa berinteraksi tapi dianya nggak mau. Karena basically dia takut juga. Takut banget dia. Oh. Takut banget dia. Enggak mau. Oh, dia bisa cuman dia takut Takut aja. banget. Takutnya sampai kebangetan dia. Enggak, maksudnya ya kan tadi juga yang belakang oke lah serem, tapi yang waktu bapaknya itu yang hantu bapaknya dia mau Enggak, tetap enggak berinteraksi, cuman di altar bapaknya. Cuman bilang, "Aku udah maafin bapak." Gitu aja. Oke. Next. Apa nih? Ini anime lucu juga nih, anaknya overpower nih, bocil ini nih bisa angkat pohon, bisa apa, cuman nggak tahu gua animenya apa nih. Di Koboko Majuno ini ada di atas tuh. Oh, Di Koboko Majuno. Oh. Emang ini ya lucu banget ya. lucu. Si Kak, gua nggak tahu basic ceritanya gimana. Beberapa kali nongol di reels gua. Ini bang, si anaknya nih overpower banget fisiknya. Disuruh main pasir-pasiran, tahu-tahu bikin istana pasir. Disuruh main over balok, banget ya. disuruh main balok. Pohon ditebangin jadiin balok jadiin rumah. Bukan, beda, bukan yang itu. Oh, bukan. Bukan beda. Ini lain lagi ceritanya, ini lebih kayak fantasi kalau ini. Fantasi, tapi jadi kesatrianya jaga bocil kalau ini. Oh. Kalau ini. Itu beda lagi tuh, ada ya tahu Aku tuh. bilang anak itu tuh kan. Ini ceritain. Jadi istrinya cantik banget, bapaknya kayak anjing. Iya. Iya, jadi sering diragukan. Iya, anak bukan ya. Istrinya cantik banget, bapaknya kayak anjing. Ada satu anime, brengsek banget. Greyat apa sih? Krerat. Musuh Tensei. Itu mah anaknya emang anjing. Bapak sama anak anjing. Iya, sama-sama anjing. Mesum bangsat. Oh. Apa rating bocil kematian anjing. Rating bocil kematian. Bentar. Ini si yang di SAO siapa namanya? Yui. Tapi emang Yui. Yui nggak sih, Cok? Yui. Ada ortu, Cok. Lihat ada ortu. Yui, apalagi kalau ortunya yang di bawah. Kita lihat. Ortuku gacor. Apa tuh anjir ortuku gacor anjir. Ini nih, Jawab. ini Iya nggak sih? ini nih yang anak ini nih dia hilang apa gimana terus diangkat anak sama dua orang cowok, Papa K sama Papa apa gitu ya kalau nggak salah tuh. Papa beruang. Hah? Papa Bear. Papa bear. Itu tuh dia nyebelin banget, anaknya tuh bandel gitu tuh. Badal banget. Oh, wait. Kalau yang kanan tadi bapak anaknya siapa sih? Ada anime apa? Oh, Anya. Onyo. Tanya. Onyo Wasiu. Onyo usio Ini Yui kan. Yui memang nggak bocil kematian walaupun sifatnya kadang-kadang Iya. Himawari dibilang bocil kematian emang serem aja. Ya, bapaknya ditonjok. Anjing itu mah drill bikin Bapaknya mati di Mawari mah. ditonjok. Bapaknya disigan kalau di One Piece jadi serok kuramnya juga. Impact ya. Impact tembus ke dalam anjing. Sampai tinggal utang sama orang tua. Black Clover. Anime MC basic. Bukan MC. Dia support karakter. Iya, bukan yang MC-nya katanya yang Yuno. Iya, Yuno. Yang aku tahu tuh katanya. MC-nya Yuno. Sebenarnya sih MC-nya Asta ya, cuman yang terlalu wah tuh Yunonya aja. Dilupain itu sama autornya. Punya Grimoire 4. Oh, ini harus dibahas ini. wait. Ini harus dibahas. Ini apa ini? Violet Evergarden. Yang orang-orang suka cosplay nih kan? Sering banget gue lihat ini Ya, sampai ada yang kemarin dengan cross dress. Mantan Anda pun pernah pengen cosplay ini kan? Wowo yang sering. Wow, yang sering. Wowo sering cosplay dari sini. Nanti aja ya. Nanti aja ya. Jangan di skip. Ini kita sedikit bahas dan react. Ini anime gila banget. Ini Gilanya. kita react abisin buat apa react terakhirnya?
Aja jadi oke. Yang terakhir. React terakhir nih kita habisin nih. Kita habisin, lepas dah anjing. Gerah anjing ini, gerah sama anime ini bikin gerah. 2 very boring minutes later. Oke. Mas Mata, lanjut. Animenya hanya slice of life yang ada romance-nya, tapi basic utama ceritanya bukan romance. Kalau seingat gua, ini kan si MC-nya nih, main heroine ini nih. Dia tuh kayak dulu senjata perang gitu. Oke. Jadi tuh kayak perang dunia 1 apa kedua gitulah di anime ini. Sepertinya dari seragam harusnya di 2 sih. 2 kan? 2 Ya, harusnya sih. nah, Harusnya 2 ya. dia nih waktu kecil itu tuh senjata manusia. Jadi dia sudah diajarkan untuk membunuh. Kayak inilah. Kayak Anjing Black kan Widow. Ya, Anjing tapi kan? Black Widow kan di umur 17 di Red Room tuh kalau Black Widow tuh nih Black Widow yang ada di Marvel ya guys ya. Black Widow tuh di Red Room di umur 17 rahimnya diangkat. Biar mereka gak bisa punya anak karena bagi Red Room punya anak itu adalah sebuah kelemahan. Pokoknya perasaan dan anak itu adalah sebuah kelemahan. Sama, dia dari kecil sudah jadi mesin pembunuh. Padahal dia cewek. Sampai akhirnya dia diangkat oleh salah satu komandan. Mayor. Diangkat. Nama mayor. Naikin Dipungut, pangkatnya. dipungut. Bukan diangkat, dihadiahkan. Iya, dihadiahkan. Dihadiahkan. Jadi Sebagai senjata gitu kan, karena senjata jadi dia gini. orang. Si Mayor ini tadi pangkatnya perwira. Perwira. Terus karena Pahlawan perang gitulah. bukan pahlawan perang, keluarganya sumbangsinya gede buat perang. Tapi memang dia berbakat, Berbakat. strategi segala macam yang pinter banget. Jadi diangkatlah jadi mayor. Yang nemuin si anak ini kakaknya si mayor. Tapi susah diurus. Menyerah lah kakaknya tuh. Gini deh, Ira jadi mayor kan, tak kasih hadiah deh. Tuh anak ambil. Nemu di mana? Di medan perang. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya keluarga, nggak punya nama. Oke. Ambil dah, sok Ira mau apain deh, serah-serah hilang. Kalau enggak, kalau Ira mau ambil, mau tak buang lagi. Anjir. Iya. Wah, goblok sih Serius. anjir. Si kakaknya nih juga tentara ya. Tentara. Cuman kakaknya nih yang bener-bener tentara yang loyal banget, ya udah dia tentara gitu tuh, yang bener-bener tentara banget. Sedangkan si adiknya nih si mayor ini nih tentara tapi punya hati. Yang hatinya tuh legowo, yang hati big heart banget lah gitu tuh. Akhirnya dipungut lah sama si mayor ini, diajarkan baca tulis, diajarkan pokoknya diajarin. Tadinya dia emotionless banget. Dia bisa bener-bener di medan perang tuh tiba-tiba ngebunuh orang tuh ya Plain aja mukanya gitu, iya, datar aja plain mukanya datar. Flat mukanya. Nah, diajarin baca tulis, pokoknya diajarkan apa itu emosi manusia. Nah, sampai akhirnya si mayor ini dikirim ke medan perang lagi. Perangnya memuncak, dikirim ke medan perang. Dia itu jadi zaman dulu kan susah banget surat tuh. Itu kan kalau surat dulu kan benar-benar ngirim pakai lu nulis surat pakai perangko, kirim ke kantor lewat kantor pos ngirim ke bunker pakai pesawat gitu-gitu kan. Nah, dan di zaman itu orang-orang baca tulis tuh Masih dikit banget. dikit banget di zaman itu tuh. Di universe-nya dia. Diceritain ini. Nah, dia jadi tukang tulis surat. Jadi tukang surat. Jadi itu setelah perang. Jadi singkat cerita, Dia tukang antar. enggak, Bukan antar, tukang tulis. Jadi Oh, misalkan tulis. lu mau buat surat nih, iya. lu nggak bisa baca tulis, lu punya saudara jauh, gitu tuh, lu mau nulis surat, lu bisa lu bisa manggil Jasanya lah, dia. Tugas dia tuh menuliskan surat dan bahasanya dirubah menjadi lebih baik. Isi. Jadi misal berarti isi surat cuman poetik gitu. Aku kangen kamu. Nanti sama dianya malam ini aku melihat sebuah ini bla bla bla. Nanti sama dia poetik panjang-panjangin. gitulah, lebih puitis gitu. Puitis. Jadi tugas dia seperti itu. Nah, yang bikin concernnya gini, seorang yang tidak memiliki rasa manusia sama sekali, Sampai dia udah jadi gede segininya, itu dia masih belum mengerti perasaan manusia itu masih belum paham. dan alasan dia buat jadi tukang tulis surat itu sepele. Karena dia pengen tahu apa arti kata terakhir si mayor sebelum ninggalin dia. Tahu nggak artinya apa? Aku mencintaimu. Kata si mayornya sebelum hilang loh. Aku mencintaimu Violet. Terus hilang dar karena ledakan. Dianya bingung. Cinta apa anjing? Karena dia masih emotionless tadi. Akhirnya dia memutuskan pas gede itu jadi tukang tulis surat tadi, jasa tulis surat. Buat nyari meaning what is love dah. Ya, what is love? What is love? I wanna know. Wise banget anjing. Kalau ini untuk Anda dengan hati nurani yang sangat besar harus nonton Bang. Lu di sini gini,
animenya tuh sebenarnya kalau menceritakan Violet itu ada romance-nya. Cuman di episode di animenya itu tuh nggak ada si Mayor tuh di awal-awal doang. Terus Mayor tuh kan dadakan hilang. Itu nanti diceritain lagi Mayornya tuh pas di movie. Dan Nah. itu agak kesel di movie. Itu agak kesel. No spoiler. Movie no spoiler ya kok ya biar Iya. penonton. Iya, biar nonton. Di animenya itu tuh cuman menceritakan keseharian dia jadi tukang tulis surat buat orang-orang. Jadi Oh, jadi ceritanya kayak gini, cerita gini. Iya, dia benar-benar ceritain nulis surat buat orang ini karena apa? Kenapa dia mau nulis surat? Jadi feel yang kita dapat tuh bukan dari dia sebenarnya. Dari orang-orang yang Orang yang menulis surat tadi. Iya. Tapi feel-nya tuh dapat banget. Lo benar-benar dibawa, dihipnotis. Ini lo feel kalau lu mau zaman sekarang mah kita gampang ya, saudara di luar kota, luar negeri, Tinggal jangan WA. kayak call aja, call biasa bisa. Nah, ini kan nggak bisa tuh, susah. Nah, dia tuh lu bakal terhipnotis ceritanya tuh dibawa ke ini loh POV kalau lu kangen sama seseorang yang jauh siapapun itu, entah kekasih lu, entah keluarga lu, entah saudara lu, tapi lu nggak bisa ngapros mereka. Nah di situ dapat feelnya. Sampai ini kita nangis nggak? yang mana dulu? Kalau kita mewek Yang mana? Episode 10. nulis Surat buat 50 tahun buat ke depan. 50 tahun ke depan. Iya. Seorang ibu Sakit-sakitan. sakit-sakitan. Ibu ini dia yang gua bentar lagi mati. Manggil si Violet. Tapi dia punya anak kecil. Dia punya anak kecil, masih bocil ganggu. Umur 8 tahun. Bocil ganggu. Lu mau tahu si ibu ini ngapain? Dia nulis surat. Ada 50 surat. Pokoknya ada puluhan surat. Setiap surat itu adalah ucapan ulang tahun untuk anak tersebut. Masing-masing tiap tahun ya. Dan syaratnya adalah setiap tahun cuman boleh buka satu surat. Nanti dikirim. Contoh ya anjing. Tapi feel yang didapat tuh beda kalau cowok-cowoknya lebih romantis kan. Ini Tapi emang di gini sama di film India ya zaman jadul tuh zaman Sarukan kan. Yang hits banget khusus terakhir pasti orang tahu. Yang di mana tadi? Jadi si Angel ini nih si anaknya ini nih tiap tahun tuh dikasih. iya, kan tadi kan si nanti sama nggak sih itu kan? Iya, kocok-kocok itu kan si Sarukan ini nanti nemu cewek lagi kan. Yang si Iya. anaknya pun suka sama si cewek ini Iya. gitu tuh, anak si Sarukan yang cewek yang isi suratnya apakah ayahmu masih suka tidur dengan memakai sepatunya? Ya, nonton gitu. gua gitu tuh. Nah, itu sebenarnya sama aja tapi lebih ke ucapan selamat ulang tahun, tapi feel-nya lebih dapat karena didalemin. Jadi kan alurnya tuh kan tek pas di episode ini itu tuh kayak tiba-tiba lu keluar alur waktunya tuh keluar. Itu tuh kayak POV si anaknya udah gede. Terus ke depan. Udah gede, makin gede. Dia ngebacain tuh setiap tahun tuh sambil nangis. Nah, itu cikal bakal awal mula dia mulai kayak tak di hati itu kayak ini yang disebut perasaannya manusia itu seperti ini. Karena di ending episode itu si Violetnya bilang ini, dia pulang ke kantor bosnya langsung lemes. Padahal kaget kan, lu kenapa? Suratnya banyak. Enggak, saya di sana nulis surat. Kan itu surat dia tahu isinya dong. Dia tahu isinya dan anak kecil ini selalu ganggu. Kalau anak kecil ganggu, nulis suratnya diberhentiin lagi. Soalnya anak kecil ini nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Jadi bertiga nih, misalkan dia ibunya, lu Violet, gua anak kecilnya nih. Kan sebelahan gini kayak di halaman belakang kan. Dia orang kaya lah kalau nggak salah tuh. Di halaman belakang terus ada kayak yang apa sih? Meja kecil. Meja yang ada tendanya gitu lah. Gitu, kayak gitu. Lo ngetik nih, lo lagi ngetik, dia ngomong, pas gua dateng nih gangguin, di stop. Di stop lagi. Pokoknya anak Karena biar gua nggak tahu. Nanti ya, mainnya nanti ya. Keluar lagi guanya. Nanti ngetik gua datang, stop lagi. Iya, dan yang bikin ngasihnya gini, di mulai-mulai ini cerita tuh anaknya bilang gini, ibu nulis surat buat siapa sih? Penting banget ya daripada main sama aku. Ibu tuh udah sakit-sakitan. Saya tahu ibu tuh bentar lagi mati. Anaknya bilang itu. Iya. Ibu tuh nggak bakal sembuh, saya tahu. Ini buat siapa nulis tuh? Orang penting anjing lah. Bapak udah nggak bakal pulang. Orang pentingnya siapa sih? Kok lebih penting dari aku? Ibunya nahan nangis. Si Violet karena dia profesional, dia diem. Gini aja diem. Emotionless. Emosional diem. Tapi kalau lu nonton animenya tuh lu di hati lu tuh bakal nyut banget anjing. Enggak gitu. Itu juga salah satu fun fact ya. Cikal bakal awal-awal kita lebih legowo sama keluarga. Karena nonton ini sumpah. Kayak gitu sampai Violet pulang. Ya udah, selesai kan masalah surat itu. Violet pulang tuh, balik ke timeline normal.
Violet pulang setelah itu dia ambruk. Gara-gara tadi nahan. Nahan kata dia capek banget ya kenapa? Nahan nangis kata dia. Di sana saya nggak boleh nangis sama sekali karena buat anaknya. Biar jangan sampai tahu. Dan di situ untuk pertama kalinya Violet nangis untuk orang lain. Dimana dianya tadi itu yang emotionless, Emotionless, dia bisa tiba-tiba ngerasain perasaan yang kayak di ibunya gitu. nih sesayang ini. Si anak nih comornya nih bacotnya nih dajal banget nih. Tai banget ya. Dajal banget dan dia nggak tahu ya karena mau dijelasin juga karena masih kecil kan gitu, dan itu jadi kayak karena ibunya tahu dia bakal mati, surprise lah buat anaknya. Nah itu tuh yang dapat feel di situ, sama per tahun anaknya baca suratnya itu tuh. Iya. Dan setiap tahun surat itu kan selamat ulang tahun yang ke-17, tahun depan selamat ulang tahun 18. Itu gimana ya? Ada pesan tersirat di situ. Selalu ada pesan tersirat dan gini. Selayaknya orang tua yang tahu anaknya itu seperti apa, setiap suratnya itu bener-bener seakan-akan ibunya tuh masih ngawasin. Ibunya tuh tahu Tahu ini kayak anak nih, gerak-geriknya mau kemana, iya, kemana, ini anak kemana. nih tiba-tiba entah misalkan let's say dia deket sama cowok, jaga nyari cowok yang benar, jangan yang aneh-aneh. Aneh. Selalu seperti itu setiap tahun. Dan setiap, jadi misalkan umur 17 nih, dari 17 ke 18 dia melakukan hal bodoh apa nih? Iya. Di surat apa? Diingetin. Ulang tahun 18 yang dibahas di surat itu. Padahal ibunya udah lama mati. Tuh. Punya relate lah gitu ya. Terus Iya. relate ke Itu yang buat Violet Evergarden tuh untuk grafik Oke banget. Oke sih ini ulet aku oke sih. gila. Di sebelum ada Kimetsu no Yahabibah ini. Iya gitu. Kalau Kimetsu no Yahabibah ini kan kita dimanjakan dengan Gini. grafik actionnya. Action. Yang salah satu yang paling wah waktu distrik Ini, si Tengen lawan Tengen lawan siapa Gyutaro. namanya? Gyutaro. Itu kan sewah itu. Kalau di sini lu nggak harus nonton yang ada actionnya, semua episodenya grafiknya gila, manjain Tapi- mata. Iya, ini gini. Yang gue lihat ini stylingnya agak jadul, cuma halus banget sih kita lihat sini. Iya. Tahu itu sentuh hati apa? Kyoto Anime anjing. Kyoto Which Animation. is yang bikin? Kyoto Anime. Iya, amin. Which is yang bikin apa lagi selain ini karyanya? Kyoto Anime. Kyoto Anime tuh Violet Evergarden, Keon, terus Hibiki Opeum. Apalagi ya? Nggak tahu semua gue. Tamako Market. Tamako Market ya, Tamako Market masuk. Kyoto Soalnya Anime. stylenya sama. Sama. Style gambarnya sama. Dan ini berubah drastis. Berubah drastis, Lu cuma lihat di situ. Keon, biasanya kan kalau 1 PH style animenya sama kan, normalnya kan. Untuk Violet doang dia beda. Nah, karena Keon Tuh. Oh iya gue. Ini Keon. Keon. Tapi juga bagus sih kita pernah lihat. Gua Iya, cobain beberapa. untuk zaman dulu bagus. Nah, dengan style kayak gini dia tiba-tiba jadi Kayak tadi. Heeh. segila Gila ini. apa tuh bedanya sih? Tuh. Makanya ini Ini dia kalau dulu sih rame orang-orang bilang gini, dia ngegabungin kayak hampir style Ghibli. Ya itu makanya gue bilang Ghibli, agak klasik gue bilang kan. Iya, klasiknya Ghibli tapi futuristik. Futuristiknya Kyoto Anime. Touch-nya iya, touch Touch-nya modern. Touch modern tapi dengan Stylingnya style lama. basic utamanya tuh pengen kayak Ghibli. Makanya Anjing nonton lagi ada download. digabungin bisa seperti ini. Gini makanya gini, ini satu sering gue lihat cosplaynya agak-agak bingung juga pas harus sampai si Wowo pakai anjir kata gue, tapi yang beberapa Beberapa orang tuh berapa kali make, tahu gue sangat menyukai Violet Evergarden ya. oh ya bener Dipelukin gua. dipelukin mau ngedan tuh gitu. Ira mukul meluk kita sekali lagi, tak Pencok. pukul muka Ira sampai makeup Ira luntur. Ira belum pernah lihat Violet Evergarden mukanya bonyok kan? Mau lihat? Aduh, tapi bener yang beberapa orang yang kita lihat cosplay ini di Cirebon aja. Mau banget kan? Gini, Oke lah gini kita nggak tahu animenya sebelumnya, tapi entah kenapa kok cantik. Wowo kan? Bukan Wowonya anjing, Wowo lanang yo. Ada siapa sih pernah yang pakai kan? Wowo. Bukan Wowo, yang lain ada, Ada, cewek. ada beberapa cewek, Lupa, ada. gue liat. Ini juga lucu. pernah si Vanessa. Maksudnya mana? Vanessa pernah. Ya, Tasya Vanessa. Tasya. Emang? Yang ini yang YouTuber makeup Tasya Vanessa. Emang tadi cakap juga, emang lucu sih. Cakap lucu. Udah cakap lucu. Lucu. Udah cakap lucu ini mah. Rul di kampanye juga lucu banget tuh. Enggak, gini. Fun fact. Gue kalau udah lihat satu ya, cantik, Gue nggak akan nyari hentainya. lucu. Bukan hentainya dulu di gambar tak carinya. Lebih ke jatuhnya ke gravurnya. Oh, Gravure ya. Gravurnya Tetep keren enggak kena buat gue. Asli. Malah gue menghindari. Iya. Biar kalau kita biar tipe- esensi cantik
dan lucunya itu nggak hilang. Karena tuh dia cantik dan lucu. Lu harus nonton. Pokoknya apapun yang terjadi, apapun anime yang mau lu tonton, ini dulu. skip Skip dulu. ini dulu. Gila, ini Iya. harus wajib. Kalau lu nggak nonton, wah, bener-bener sih bang. Violet Evergarden. Aku juga tadi kan emang kayaknya lucu juga. Enggak, ininya gue Bisa nggak Anda diam? Nggak, Menyebalkan maksudnya- sekali nih orang. background story yang kata lu tadi Perang Dunia Kedua sih yang agak-agak menarik nih. Kata tadi gue emang lebih Oh, apa, itu suka perang banget ya. historinya. Dikira itu perang. Ya emang ya itu perangnya juga ya. Oh, makar banget anaknya. Enggak makar. Defend the Siap, country. Onodera. Defend Siap, Onodera. Anjing ini ya orang-orang ini pendukung gorila ini ya tidak ada yang beres anjing palanya bener nih orang ini. Nanti ini no spoiler. Nah. Lu nonton dulu 22 pokoknya nonton sampai tamat. Itu nggak dapet romance. Romance-nya nggak dapet, bukan Nggak, romance-nya bukan romance antara pasangan ya. Bukan. Ya. Romance-nya tuh romance antara ibu dan anak, kayak gitu-gitu. Anak dan Romance-nya ibu. orang lain. Iya, tapi Nah, lu harusnya mau- ada kan di anime kan dia perang katanya. Enggak dapet. Ini dia ikut gitu. soalnya. Udah, anjing. Enggak dapet. Duduk atau duduk sini gitu ya. Bangsat ya. Capek nih orang. Beruang nyeruduk Hari-hari duduk, banteng anjing. bet nah orang. Nih, nggak akan dapet. Gua bilang nggak akan dapet romance-nya dia. Sampai lu nanti selesai nonton ini episode anime. episodenya, animenya, lu lari langsung ke movie. Dan movie-nya ada 2. Ada movie yang pertama, dia romance-nya dapet, tapi romance-nya lebih ke kasih sayang seorang teman nanti. Movie yang pertama. Nah, movie yang kedua baru. Nah, lu selesaiin di movie kedua semua keinginan lu karena ngelihat dia yang akhirnya punya emosi di melihat lu yang akhirnya dia melihat dia akhirnya dia punya perasaan, gue pengen endingnya romance. Lu kan suka banget tuh yang kayak gitu-gitu biasanya kan. Oke. Di movie keduanya lu dapet banget. Di situ lu nyampe. Kalau misalnya ditanya rating, biasa Jet suka ngasih rating kan? Buat Violet Evergarden. Aing 9,9 dari per 10. 9,9/10. Kenapa? Satu. Semuanya dari Allah. Script writing-nya Iya. keren banget. Puitisnya. Puitisnya Puitis. Jadi kayak aku bilang, gua kangen sama lu. Dia bisa Bikin panjang lah ya. dibikin panjang yang puitis tapi gampang dimengerti orang. dan tidak lebay. Tidak lebay. Oke. Enggak yang bagaikan malam panjang aku tak melihatmu, enggak kayak gitu. Iya enggak. Berarti to the point tapi indah. Grafik gak usah ditanya. Oh, sudah Kyoto bagus. Anime. Lucu. Kyoto Anime Tidak pernah mengecewakan soal tidak pernah grafik. mengecewakan sejauh ini. Berarti ini. Bahkan sampai studionya terbakar pun tidak mengecewakan. Iya. Ada yang bakar studionya anjing. Saking apanya anjing? Saking Gak suka aja. Bye-bye drama-dramanya sih. drama-dramanya. PHP ada beberapa PH yang enggak suka. nggak suka biasa. karena waktu itu Kyoto Anime di atas banget. Gila itu rajanya raja PH Jepang, men. PH PH, Jepang, anime PH tuh. Sebelum ada Ufotable. Ufotable tuh wah untuk di anime Action. basic action. Basic action. Dia bener-bener bisa Menggambar segitunya. Tengen sama Gyotaro lu lihat. Ya, ya, Waktu ya. yang one on one si Tengen udah nggak ada tangan satu. Itu Ya. kan bener-bener Gyotaro tuh peka banget kan kupingnya. Sedangkan si Tengen tuh dia seorang ninja yang berhasil buat pernafasan suara. Itu bener-bener suara sama suara gitu tuh diadu gitu tuh. Itu kalau Sewah dan- itu. Dan Ufotable tuh wahnya baru di Kimetsu doang. Sebelum Kimetsu biasa aja. Dia udah mulai wah cuman masih yang ya gitu lah. Sosok lah. Sosok lah. Cuman pas King Metsu namanya juga King. King Metsu. Metsu memang meja terbang Ufotable. Memang Ufotable always can turn the table. Yoi. Tapi jangan lupa dulu kita punya raja dari segala raja. Apa tuh? Kyoto. Kyoto Anime tuh rajanya anime cute. Oh. Cute banget karakternya. Ya kan, kayak Tapi juga itu gitu. mulai cute tuh di tahun 2000-an. Sebelum 2000-nya anjing, matanya masih segini anjing. Ya, tapi di zaman itu mereka juga misalnya kalau lu nonton anime lama ya, matanya ini Masih lebar. muka segini, matanya tuh Udah setengah setengah sendiri. diri. Dan kesini. Tapi Kayak ini Hattori tuh. Enggak bukan kayak ini apa namanya kelanan. Klanat. Enggak. Dango nggak nonton juga deh. Nonton Itu Klanat tuh nangis lu. nangis. Nangis lu nonton kelanan. Lu harus setelah nonton ini lu kalau mau nonton anime yang sedih lagi Klanat, terus larinya Larinya ke Otomedori. jangan Little Buster. Kyoto Animation ini berhasil buat banyak anime dengan grafik wah yang
warnanya kontras. Kontras. Jadi kayak ini gambar ini kan jelas banget. Dia pakai baju hijau, rambut kuning dengan background warna biru. Normalnya untuk didesain kontras banget. Males banget lihat yang udah warnanya terlalu yang ini terang. Tapi nabrak. kita bisa memasak itu. Bisa masak dengan sebagus itu. Ya, jadi segitu Baik, saja ya. guys. React dari Dosa kali ini. Bagi kalian yang punya anime-anime yang unik, yang kira-kira Bosi. wow, idol dong itu. Iya, I want you. I need you. Nanti ada di November di event Bilang. One Decade di November. Gue bilang nggak nyebut tanggal, gue lupa soalnya. Di 9 November di One Decade ada kira-kira Bosi. Bagi kalian yang suka bisa datang beli tiketnya dan nonton. Dan bagi kalian yang punya anime-anime Yang bisa direkomendasikan. direkomendasikan Yes, untuk direkomendasikan. di react, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Mau anime apapun itu, kita menerima segala jenis anime. Ya BL, ya UI. Enggak, kecuali lawi enggak. BL Yaoi enggak, sisanya oke. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Jangan juga lupa lupa loncengnya dihidupin juga untuk biar tahu konten-konten OPW dan apalagi. update OPW selanjutnya. Jadi segitu guys. Sekian dari Dosa kali ini. Thank you. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu.